Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qullat hilati adrikni. Tidaklah keluar jasad seseorang melainkan telah melihat lebih dahulu tempat yang disediakan baginya di syurga ataukah di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada akan keluar seseorang kamu dari dunia sehingga ia mengetahui kemana tempat kembalinya dan melihat tempat duduknya dari syurga atau neraka. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang bisa melihat tempatnya di syurga atau di neraka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Jibril bersayap 600, sedang di antaranya ada 2 sayap berbentuk seperti sayapnya burung cendrawasih. Lebar 1 sayap jika dibentangkannya bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Pada sayap kanannya terukir gambar syurga lengkap dengan isinya, berupa bidadari, gedung-gedung, rumah-rumah bertingkat, ada pembantu-pembantu dan lain-lain. Sedang pada sayap yang kiri terukir gambar neraka, lengkap dengan segala isinya, berupa macam-macam ular, kalajengking, malaikat-malaikat azab. Al-Ghazali menerangkan bahwa nyawa seseorang tidak akan keluar selama belum mendengar kabar dari malaikat maut dengan salah satu dari 2 kabar gembira. Bergembiralah hai musuh Allah dengan neraka, atau bergembiralah wahai wali atau kekasih Allah dengan syurga. Al-Ghazali menyebutkan bahwa tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah itu ada 3. Yang pertama, sebelum keluarnya nyawa, orang tersebut tenang tak bergerak. Yang kedua, lidahnya lancar mengucapkan kalimah syahadah. Yang ketiga, dari hatinya timbul baik sangka dengan Allah. Adapun bentuknya terdiri dari 3 macam juga. Yang pertama, berpeluh pada dahinya. Yang kedua, kedua matanya mengeluarkan air mata. Yang ketiga, kedua bibirnya kering.
Demikian juga orang yang mati dalam azab Allah mempunyai tanda. Yang pertama, berdengkur seperti dengkurnya orang yang tercekik. Yang kedua, merah warnanya. Yang ketiga, pucat kedua bibirnya. Maka yang demikian itu adalah sebab azab Allah yang turun kepadanya. Orang yang akan mati hendaknya diajari mengucapkan kalimah syahadah, sebab lancarnya lidah dengan membaca syahadah itu tanda kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, ajarkanlah orang yang dekat kepada mati dari kamu dengan la ilaha illallah. Umar radhiyallahu an berkata, kunjungilah orang-orang yang akan mati dari kamu dan peringatkan mereka, sebab sesungguhnya mereka melihat yang tiada kamu lihat, dan ajarkanlah mereka akan kalimah syahadah la ilaha illallah. Hendaknya dalam mengajarkan kalimah syahadah itu tidak dipaksa-paksakan, akan tetapi hendaknya dilakukan dengan lemah lembut. Sebab kadang-kadang lidah si orang yang akan mati tidak dapat menuturkan lagi. Maka pengajaran yang dipaksa-paksakan akan mengakibatkan berat baginya. Dan yang demikian itu dikhawatirkan membawa efek pada su'ul khotimah atau buruk kesudahan. Adapun bekal yang berupa baik sangka terhadap Allah adalah modal terakhir yang harus dijiwai oleh orang yang akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah mati-mati seseorang kamu, melainkan dia itu membaikkan sangka kepada Allah Ta'ala. Orang yang buruk sangka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura. Dan kamu memiliki sangka yang kurang baik, dan kamu kaum yang kurang baik. Quran surat Al-Fat ayat 12. Dianjurkan bersyukur kepada Allah dengan hati dan lidahnya, dan merenungkan dalam pikirannya bahwa ini adalah akhir waktunya di dunia. Maka ia pun berijtihad mengakhirinya dengan kebaikan,
dan bersegera dalam menunaikan hak-hak kepada ahlinya, seperti menyelesaikan perselisihan, mengembalikan barang titipan dan pinjaman, dan minta maaf dari keluarganya seperti istri, orang tua, anak, tetangga, dan teman-temannya serta siapa saja yang melakukan hubungan pekerjaan dengannya. Dan hendaknya ia berwasiat untuk berbuat baik kepada anaknya apabila tiada kakek yang bisa mengurusinya, dan berwasiat untuk membereskan urusan yang tidak mungkin bisa segera dikerjakannya, seperti menunaikan hutang dan sebagainya. Dianjurkan pula supaya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh harap akan karunia Allah, dan dibacanya pelan-pelan sementara dia mendengarkannya. Dianjurkan pula agar dibacakan hadis-hadis dan cerita orang-orang soleh di saat mereka menghadapi kematian, dan memperbanyak amal-amal baik, menjaga solat, menjauhi benda-benda najis, dan bersabar atas kepayahan itu. Hendaknya berwasiat kepada keluarga dan teman-temannya untuk bersabar menghadapi musibah yang dihadapinya itu. Hendaknya ia berwasiat agar keluarganya berbuat baik kepada teman-temannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri ayyasilar rajulu wudda abih." Sesungguhnya termasuk perbuatan baik yang paling utama adalah bila seseorang meneruskan kesenangan ayahnya. Hendaknya akhir dari ucapannya adalah La ilaha illallah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ia pun masuk surga. Apabila sudah diucapkan sekali, janganlah mengulanginya, kecuali bila ia mengucapkan perkataan lain. Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya malaikat yang membawa sutera, yang di dalamnya terdapat kasturi dan kumpulan bau-bauan. Lalu nyawanya ditarik sebagaimana rambut yang ditarik dalam tepung. Kemudian dikatakan, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dengan perasaan rela menuju ridho Allah dan kemuliaannya."
Maka ketika ruh itu telah keluar, niscaya malaikat itu meletakkannya di atas kasturi dan wangi-wangian itu, dan dilipat ke atasnya kain sutra, lalu dibawa ke surga Illiyin atau surga yang tinggi. Adapun nyawa orang kafir apabila mendekati mati, niscaya datang kepadanya malaikat dengan membawa sepotong pakaian hitam yang di dalamnya sepotong bara api, lalu nyawanya dicabut dengan paksa dan dikatakan, "Hai nyawa yang keji, keluarlah dengan marah dan dimarahi dan akan memperoleh kehinaan dan azab Allah." Maka apabila telah keluar nyawanya, niscaya diletakkan di atas bara api, dan baginya ada bunyi, lalu masukkan ke dalam kain hitam, kemudian diteruskan atau diberangkatkan menuju Sijjin atau tempat yang penuh azab abadi di bumi yang ketujuh. Sebagian hukama ada yang ditanya tentang tempatnya ruh setelah mati, maka ia menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, ruh para nabi berada di dalam surga Aden. Yang kedua, ruh para syuhada berada di surga Firdaus bertempat di telih burung. Yang ketiga, ruh anak-anak orang Islam berada di telih burung pipit surga. Yang keempat, ruh anak-anak orang musyrik berada di taman surga berputar-putar tidak punya tempat tinggal. Ruh orang-orang mukmin yang mempunyai hutang masih bergantung di angkasa. Demikian juga orang yang meninggalkan penganiayaan. Yang keenam, ruh orang-orang Islam yang berdosa disiksa di dalam kuburnya. Yang ketujuh, ruh orang-orang kafir dan musyrik berada di tahanan neraka Jahannam. Syekh Ali Hasan Umar.